rumah bener. Jadi tempat tinggal adalah tempat manusia untuk menetap dari keadaan alam dan untuk melakukan hak dan kewajibannya dalam menjalani hidupnya. Nah, biasanya tempat tinggal manusia itu disebut dengan rumah. Nah, setiap manusia itu pasti ingin mempunyai rumah yang nyaman, lingkungan yang nyaman. Apakah rumah kalian sudah nyaman, anak-anak? Sudah nyaman ya? Alhamdulillah. Baiklah, apakah di sekitar
jelmaan dari ikan. Karena ibunya marah, murka, jadi pada saat itu langit pun gelap, langsung turun hujan yang sangat deras dan air pun keluar dari tanah. Lalu air tersebut membanjiri pedesaan mereka sehingga pedesaan mereka itu tenggelam dan jadilah sampai sekarang Danau Toba. Ini awalnya katanya pedesaan mereka dalam sini. Nah, di Danau Toba terbentuklah pulau di tengah-tengah Danau Toba yang disebut dengan Pulau Samosir. Nah, Pulau Samosir ini terletak di tengah-tengah Danau Tobanya. Nah, oke. Sampai sekarang danau tersebut disebut dengan Danau Toba. Oke. Nah, anak-anak, kalian sudah pernah ke Danau Toba belum? Belum ya. Semoga nanti suatu saat bisa ya ke Danau Toba. Nah, anak-anak, di dekat Danau Toba itu terdapat sebuah taman. Apakah kalian pernah bermain di taman? Pernah ya. Main apa kalau ke taman? Perosotan, apa lagi? Ayunan. Nah, pernah nggak main ayunan? Biasanya ayunan itu kan dari 2 orang mainnya ya. Ada yang di depan, yang duduk, ada juga yang mendorongnya. Nah, orang yang mendorong itu telah melakukan gaya. Ini sudah dicatat ya? Sudah. Orang yang melakukan dorongan disebut dengan telah melakukan gaya. Jadi gaya itu apa? Gaya tarikan dan dorongan. Nah, secara lebih luas, pengertian gaya adalah jadi pengertian gaya secara luas adalah gaya adalah suatu kekuatan yang menyebabkan benda yang dikenainya dapat bergerak. Di sini ada kata-kata gerak ya. Gerak itu apa? Benda dia menjadi bergerak. Iya, bisa. Kalau ibu dari sini maju ke depan itu dinamakan dengan gerak? Iya. Gerak ya. Sekarang kalau ibu mendorong meja ini, bergerak tidak mejanya? Bergerak. Berarti ibu telah
Oke, silakan dikerjakan. Enggak. Sudah diskusinya? Sudah. Oke, sekarang silakan kelompok 1 presentasikan hasil diskusinya ke depan dan jelaskan kepada teman-temannya. Maju semuanya, maju dari kelasnya. Bawa bendanya ya. Dia bawa LKS bawa. Dan ya. Oke, silakan. Siapa dulu? KR dapat bekerja karena adanya gaya. Pertanyaannya dulu apa? Pertanyaannya dulu. Oh, bagaimana hubungan gaya dan gerak dalam KR? KR dapat bekerja karena adanya gaya otot dan gaya pegas sehingga benda pada KR berpindah tempat otot terlompat jauh. Oke, benar ya. Nanti dulu. Silakan Ayu baca. Bagaimana hubungan gaya dalam gerak dan jungkat-jungkit? Jawabannya? Jungkat-jungkit ada gaya dorongan, gravitasi, Dan gravitasi. sehingga jungkat-jungkit dapat naik dan turun. Oke, tunggu dulu sebentar. Benar jawabannya? Benar. Oke, di dalam ketapel ini ada gaya pegas. Ada gaya pegas. Nah, ketika kita gaya pegas dan gaya otot. Gaya pegasnya terdapat di dalam karet ini ya. Gaya ototnya ketika kita mendorong karet ini. Nah, kita sudah melakukan gaya otot karena otot di sini ya. Semakin kita memberikan gaya otot yang besar, semakin jauh pula benda yang akan, misalnya batu di sini ya. Nah, ketika kita memberikan gaya yang besar, batu itu akan melompat dengan jauh. Begitupun sebaliknya. Oke. Kalau jungkat-jungkit, boleh minjem jungkat-jungkitnya? Nah, dalam jungkat-jungkit ini ada gaya dorong dan gaya gravitasi. Ketika kita memberikan gaya dorongan, dia akan naik. Nah, yang jatuh ini disebut dengan gaya gravitasi. Paham? Paham. Oke, beri tepuk tangan untuk Tasya dan Ayu. Silakan duduk. Oke, kelompok 2 silakan maju presentasikan. Jelaskan hubungan gaya dan gerak dalam bola. Di dalam bola ada gaya gravitasi sehingga ketika bola dilempar ke atas bola akan jatuh lagi ke bawah. Oke, silakan dilanjutkan. Jelaskan hubungan gaya gerak dalam mobil-mobilan. Di dalam mobil ada gaya gesek sehingga mobil dapat bergerak. Oke, nah bolanya gimana? Nah, bola ketika dilemparkan ke atas, dia akan jatuh kembali. Itu disebut dengan gaya gravitasi. Sedangkan mobil bergerak karena ada gaya gesek yang ada di bannya. Kita bannya bergerak, dia mengeluarkan gaya gesek ya. Paham? Oke, beri tepuk tangan untuk Puput dan Siva. Silakan duduk. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah mengerti semuanya? Dari cerita fiksi tadi sudah mengerti? Dari gaya dan gerak sudah mengerti? Oke, kalau nanti bertanya harus bisa jawab ya kalau sudah mengerti. Harus bisa ya. Oke, sekarang tutup bukunya. Oke, buang. Nah, sekarang di sini ibu ada tongkat nih. Sekarang tongkatnya dikasih ke Ayu dulu. Oke, kalian tahu lagu balonku? Tahu. Kita nyanyi bareng-bareng ya nanti ya. Nah, ketika kita nyanyi, tongkatnya dioper ke teman sebelahnya ya. Ketika lagunya selesai dan misalnya berhenti di Siva, berarti Siva harus menjawab pertanyaan dari ibu. Paham? Paham. Oke, kita mulai ya nyanyi ya. 1, 2, 3. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, 3 kuning selalu, merah muda dan biru, meletus
Coba